Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang Maha menyaksikan segala-galanya, tidak ada yang luput, tidak ada yang lepas dari pengetahuan Allah, pengawasan Allah. Semoga kita termasuk orang-orang yang selalu yakin dimanapun, kapanpun kita ini ada dalam pengetahuan Allah, pengawasan Allah. Allah tidak pernah lengah sesaat pun dari mengurus, menguasai, mengetahui hamba-hambanya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sahabatku sekalian, tidak ada hal terpenting dalam hidup ini yang bisa mengalahkan pentingnya, urgennya kita mengenal Allah dengan baik. Kalau di antara semua hal yang penting, maka yang terpenting adalah bagaimana kita bisa mengenal Allah Tuhan kita dengan baik. Karena mengenal Allah lah yang membuat kita bisa beriman, percaya, dan yakin. Dan keyakinan kepada Allah lah fondasi terkuat dalam hidup ini. Bangunan dibangun kokoh, megah, tinggi, menjulang, hanya baru bisa bermanfaat kalau fondasinya kuat. Kalau fondasinya rapuh, maka bangunan semakin tinggi, ambruk. Kalau kita lihat sekarang, orang diberikan gelar tinggi, kedudukan tinggi, jabatan tinggi, pengetahuan tinggi, tapi kalau imannya kurang kokoh, maka ambruk akhlaknya. Jadi tidak usah heran kalau kita menyaksikan sekarang banyak ambruknya orang-orang yang diberikan aksesoris dunia yang tinggi. Penyebabnya adalah fondasi keyakinannya kepada Allah kurang. Apa penyebabnya? Yang pertama adalah kalau kita ingin menjadi orang yang yakin kepada Allah, kata kunci awalnya adalah kejujuran. Jujur, apakah kita ingin menjadi orang yang dekat dengan Allah atau tidak? Karena tidak semua orang jujur hati kecilnya tuh ingin dekat dengan Allah. Tidak semua orang bercita-cita kuat ingin dekat dengan Allah. Adapun ada orang yang belajar agama dan ibadah belum tentu karena ingin dekat dengan Allah. Dan Allah tahu siapa di hati hambanya yang memang ingin dekat dengannya. Kenapa disebut jujur? Karena kadang-kadang kita ingin dekat dengan Allah tetapi lebih suka diketahui orang. Kita ini orang yang ingin dekat dengan Allah, kita ingin jadi orang soleh, kita ingin jadi ahli marifat, tapi kebutuhan kita yang sesungguhnya adalah diketahui orang. Tidak jujur dari hati yang terdalam, ya Allah saya ingin dekat denganmu. Nah, kejujuran di hati ini membuat seseorang menjadi sangat serius kepada Allah. Ada orang yang belajar agama, bahkan belajar ilmu tauhid, belajar tentang asma wa sifat Allah, tapi tujuannya untuk diakui orang, keilmuannya, wawasannya, gelarnya, kepiawaian menceritakan untuk diakui bahwa dirinya itu orang yang marifat. Ini tidak jujur. Orang yang ingin dekat dengan Allah yang asli tidak memerlukan pengakuan siapapun. Tidak perlu juga ingin diketahui orang lain bahwa dirinya ingin dekat dengan Allah. Orang yang paling jujur kepada Allah, yang paling meyakini bahwa Allah tahu lubuk hati terdalam, sehingga dia puas hanya dengan apa yang Allah tahu tentang dirinya. Dia tidak sibuk ingin diketahui orang. Ini awal terpenting. Tidak hanya dalam ingin makrifat kepada Allah ya,
Tapi dalam hal apapun, kalau sudah jujur, bersih, mintanya kepada Allah dengan penuh keyakinan, dan ini sangat diketahui oleh Allah, wa huwa alimum bidatis sudur. Yang kedua adalah meminta, ya, karena satu-satunya yang bisa membuat kita mengenal Allah adalah Allah sendiri. Tidak ada yang bisa membuat hati kita yakin ke Allah kecuali Allah yang membuka mata hati kita. Kita harus minta kepada Allah supaya diberikan keimanan yang sempurna, dan yakin yang bisa menghujamkan keimanan itu adalah Allah. Allahumma inni as'aluka imanan kamilan. Ya Allah, saya mohon kepadamu iman yang sempurna, wa yaqinan shadiqan, keyakinan yang benar, yang lurus, yang tidak ada sesatnya, bengkoknya. Kita harus minta kepada Allah karena Allah yang menguasai hati kita. Wa qalban khashian, hati yang khusyuk kepada Allah. Allahumma a'inni ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Tolonglah ya Allah agar hati ini, hamba minta kepadamu ya Allah, tolong hati ini selalu ingat padamu, selalu bersyukur padamu, dan bisa mengabdi kepada Allah dengan baik, dengan benar. Kita harus meyakini bahwa tidak ada keimanan kecuali Allah yang menghujamkan, tidak ada keyakinan yang benar kecuali Allah, tidak ada kehusyuan kecuali dengan taufik Allah. Nah, yang ketiga, barulah kita bersungguh-sungguh belajar. Allah menyaksikan kesungguhan kita di dalam mencari ilmu. Apakah kita serius tidak nih? Sungguh-sungguh dalam apa? Dalam niat mencari ilmunya, ya Allah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Minta kepada Allah supaya diberikan ilmu yang manfaat, karena Allah pemilik semua ilmu. Setiap membuka buku, minta tolong ke Allah, atau membuka media sosial, setiap waktu minta juga guru, ulama yang hanif, yang bisa membimbing. Allah menyaksikan kita membaca Al-Quran, berusaha memahami artinya. Allah menyaksikan upaya kita membuka buku, kitab, membuka media sosial yang berisi ilmu. Allah mengetahui kesungguhan kita ingin mengenal Allah, kesungguhan kita untuk belajar. Itu akan sangat menentukan, karena dalilnya walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh kepada Allah, maka Allah lebih bersungguh-sungguh lagi menunjukkan jalan-jalannya. Jadi Allah melihat berapa waktu yang kita keluarkan untuk belajar, berapa tenaga, biaya, pikiran untuk mengenal Allah. Itu Allah tahu. Kita mendekat sejengkal, Allah sedepa, kita sedepa, Allah sehasta. Kita berjalan ke Allah, Allah seakan berlari menyambut kita. Maka kalau kita membuka HP, membuka buku, lihat dari waktu kita setiap hari berapa jam, berapa yang kita luangkan untuk belajar. Ini penting sekali untuk kita evaluasi, dan Allah memperhatikan kita. Innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Sesungguhnya bagi Allah tidak ada yang tersembunyi, baik di bumi maupun di langit. Jadi apapun yang kita lakukan, tidak hanya yang nampak pada fisik kita, tapi pada pikiran, pada hati kita, semangat kita untuk mengenal Allah. Sesudah kita jujur berharap dan minta dengan menghibah, memelas, merengek, Allahumma inni as'aluka hubbak
minta cinta Allah, wa hubba man yuhibbu, minta cinta orang-orang yang mencintai Allah, dan minta ditunjuki amal, ilmu dan amal yang menyampaikan kepada cinta kepada Allah. Dan ini terus menerus merengek kepada Allah, menghibah. Lalu kita ikhtiar, minta ditunjukkan buku mana yang harus saya baca, ulama mana yang harus saya datangi, kajian mana yang harus saya ikuti, tayangan mana yang harus saya tonton. Terus minta ke Allah, dan Allah menyaksikan segalanya dan sudah janji tidak akan menyia-nyiakan orang yang sungguh-sungguh, ya. Al-Ankabut 69. Nah, gagalnya adalah sesudah doa kita kurang sungguh-sungguh belajar. Berapa waktu yang kita keluarkan, berapa effortnya, perjuangan untuk mengenal Allah. Dan Allah memperhatikan semua yang kita lakukan, termasuk saat ini, ya. Ada yang serius, ada yang tidak serius, ada yang mintanya menghibah, ada yang mintanya biasa-biasa saja. Ini sangat diketahui oleh Allah siapa yang sungguh-sungguh. Dan yang keempat adalah riyadhah untuk mengamalkan, karena setiap ilmu yang sampai itu dengan izin Allah. Nah, Allah tahu diamalkan atau tidak, dan niat dari mengamalkannya untuk dipuji orang, diketahui orang, atau niatnya memang sebagai syukur kepada Allah sudah diberi ilmunya. Ini juga sangat menentukan. Ada yang banyak belajar tapi semangat mengamalkannya kurang, dilambat-lambat, ditunda-tunda. Padahal ilmu nambah terus tapi pengamalan kurang. Kalaupun beramal, ada yang beramal hanya fisik saja, atau bahkan ada yang beramal demi dinilai orang, dipuji orang, dikagumi orang, disebut-sebut oleh orang, cari kedudukan di sisi orang dengan amalan hak Allah. Nah, ini tidak baik. Maka orang-orang yang sungguh-sungguh sekali berusaha mempraktekkan itu sangat dihargai oleh Allah, sehingga nanti tidak usah heran Allah akan mewariskan ilmu lainnya, sebagaimana yang disabdakan Rasulullah, ya. Barang siapa yang mengamalkan ilmu yang diketahuinya, Allah akan memberikan ilmu yang belum diketahui. Nanti kita akan dibimbing terus oleh Allah mendapatkan ilmu-ilmu baru, sehingga kita makin banyak pemahaman, makin luas, makin dalam keyakinan, dan makin banyak amalnya. Jadi jangan remehkan mujahadah yang ikhlas dan istiqomah. Dan kita tambah lagi adalah kita harus berteman, bergaul dengan orang-orang yang memang semangat kepada Allah. Jadi orang-orang yang bersemangat kepada Allah itu akan saling menguatkan kalau kita punya teman, karena nanti tujuannya dekat dengan Allah, nanti bahasannya juga begitu, amalnya juga. Nah, kalau kita punya teman yang yakin kepada Allah, itu aset yang luar biasa. Karena orang yang yakin kepada Allah itu akan mengeluarkan aura yang membuat kita jadi yakin kepada Allah. Jadi luar biasa orang yang senang kepada Allah tuh tidak bisa lepas kata-katanya dari menyebut nama Allah, karena tidak ada yang mendominasi pikiran dan hatinya selain Allah. Jadi membahas apapun pasti tersangkut ke Allah, karena tidak ada yang tidak bisa tersangkut ke Allah. Semuanya ciptaan Allah, milik Allah, dalam genggaman Allah. Ingin nikmat hanya bisa datang dengan izin Allah. Takut sesuatu hanya bisa menimpa dengan izin Allah. Jadi kalau nanti punya teman yang memang sudah mendarah daging hatinya, itu udah rezeki besar. Kita berteman dengan orang yang yakin ke Allah, itu nikmat yang sangat besar. Nah, rekan-rekan sekalian, tidak ada yang lebih penting, yang urgen dalam hidup ini selain mengenal Allah dengan baik. Dan setan pasti menghalangi kita dengan segala cara supaya kita tidak mengenal Allah. Karena kalau kita mengenal Allah, kita akan ikhlas dalam beramal. Dan orang yang ikhlas itu setan tidak sanggup untuk memperdayanya.
Dan orang yang yakin ke Allah juga akan tawakal. Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladina amanu wa 'alal ladina yatawakkalun. Sesungguhnya setan, maaf kalau kurang tepat ya, An-Nahl 99, tolong dikoreksi. Sesungguhnya setan itu tiada kekuasaan terhadap orang yang beriman dan bertawakal. Jadi makin yakin ke Allah, makin ikhlas, setan tidak berdaya. Kepada mukhlasin, makin yakin ke Allah, semakin tawakal, setan juga tidak punya kekuasaan. Oleh karena itu, paling penting bagi setan adalah menghalang-halangi kita mengenal Allah dengan baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita berlindung kepada Allah supaya dilindungi dari tipu daya setan yang membuat kita malas untuk belajar, malas untuk mengamalkan, karena itulah hal yang paling utama dalam hidup. Kita selalu bersemangat kepada Allah, meminta ke Allah, mencari ilmu Allah, mengamalkan ilmu Allah, berkumpul dengan orang yang senang kepada Allah dan menyebarkannya. Mudah-mudahan ada hikmahnya supaya kita tidak sampai salah prioritas. Jangan sampai menganggap makanan terpenting, pakaian yang sangat penting, segala dianggap penting, padahal yang terpenting adalah mengenal Allah, kemudian kita mematuhinya dengan ikhlas dan istiqomah. Demikian sahabatku sekalian, mudah-mudahan pengantar sederhana ini ada hikmahnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa qalban khashi'an wa lisanan zakiran. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma a'inna ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik ya muqallibal qulub sabbit qulub ana ala dinik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.